Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode yang cukup sering digunakan dalam bidang pengambilan keputusan, yaitu metode SAW. Nah, metode SAW ini atau metode Simple Additive Weighting ini merupakan metode yang masuk dalam kelompok multi kriteria decision making, ya, atau pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan metode SAW ini, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan metode MCDM ini, ya. MCDM kita singkat saja. Nah, MCDM itu sendiri adalah suatu metode pengambil keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Ya, jadi dalam MCDM itu ada banyak kriteria, ya. Jadi ada lebih dari satu kriteria dan ada banyak alternatif pilihan. Ya. Kriterianya ini bisa berupa standar-standar yang digunakan oleh si pengambil keputusan. Ya, jadi syaratnya itu harus banyak kriterianya, ya, minimal 2 kriteria. Nah, jadi bagian-bagian dari MCDM itu ada alternatif, kemudian ada atributnya atau kriterianya yang akan kita jadikan standar dalam pemilihan alternatif tersebut. Kemudian ada konflik antar kriteria, ada kriteria yang sifatnya sebagai benefit, dan ada yang sifatnya sebagai cost atau biaya. Kemudian ada namanya bobot keputusan dan juga matriks keputusan. Nah, ini definisinya ya masing-masing tadi. Alternatif itu objek-objek yang akan dipilih, ya. Dan setiap-tiap alternatif memiliki kesempatan yang sama rata untuk dipilih oleh si pengambil keputusan. Kemudian ada atribut. Atribut itu sering disebut juga tadi ya sebagai kriteria. Ya, jadi kalau ada yang bilang multi attribute decision making itu sebenarnya sama saja dengan multi kriteria decision making. Nah, kemudian ada konflik antar kriteria. Ya, tadi kalau kriterianya itu memberikan keuntungan, dia akan berkonflik dengan kriteria yang memberikan biaya, ya, atau cost dari kepada si pengambil keputusan. Nah, bobot keputusan merupakan bobot yang menunjukkan kepentingan relatif dari setiap kriteria. Kemudian ada matriks keputusan, ya, yang berisi elemen-elemen yang merepresentasikan rating dari alternatif, ya. Jadi bentuknya nanti adalah matriks yang isinya itu alternatif dan juga kriteria-kriterianya. Nah, kriteria itu dibagi menjadi 2. Ada kriteria keuntungan, ya, atau biasa disebut benefit, dan juga kriteria biaya atau cost. Nah, kriteria yang nilainya akan dimaksimumkan itu adalah dianggap sebagai benefit. Nah, contohnya ada kriteria berupa keuntungan atau nilai jual atau peluang investasi, nilai ujian, IPK, dan lain sebagainya. Itu ingin dimaksimalkan oleh si pengambil keputusan. Makanya disebut sebagai benefit. Nah, jika kriteria tersebut nilainya ingin diminimumkan oleh si pengambil keputusan, maka kriteria tersebut masuk dalam kategori cost, ya, atau biaya. Nah, contoh kriteria biaya itu adalah harga produk yang akan dibeli, atau biaya produksi, atau jumlah tenaga karyawan, atau misalnya ongkos kirim, ya, kita mau meminimalkan ongkos kirim, atau waktu tempuh, ya, kita memutuskan untuk memilih alternatif berdasarkan
waktu tempuh yang paling rendah misalnya. Nah, itu masuk dalam cost. Ya, jadi begitu ya mahasiswa sekalian, kalian harus bisa membedakan mana kriteria yang masuk dalam benefit dan mana yang masuk dalam cost. Karena nanti ketika dimasukkan di rumus akan berbeda ya, mana yang rumus untuk benefit, mana yang rumus untuk kriteria biaya. Nah, ini model matriks keputusan pada MCDM seperti ini ya, seperti matriks pada umumnya. Ya, jadi I alternatif, J adalah atribut ya atau kriteria. Nah, jadi ukurannya adalah M kali N. Jadi misalnya alternatifnya ada 5, sedangkan kriterianya ada 6. Ya, maka matriksnya nanti ukurannya adalah 5 kali 6. Seperti itu ya. Kemudian jangan lupa harus ada juga bobotnya atau biasanya dilambangkan dengan W. Nah, W ini asal katanya bahasa Inggris yaitu weight. Ya. Nilai bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap atribut. Ya, jadi atau setiap kriteria. Jadi misalnya ada 4 kriteria. Nah, jadi masing-masing kriteria itu dibuat persentasenya. Ya, berapa persen yang ketika ditotal, misalnya kriteria pertama 10%, kriteria kedua 40% ya. Seterusnya yang harus ditotal sebesar 100%. Seperti itu ya. Sebentar kita lihat contohnya. Nah, masalah MCDM ini diakhiri dengan proses perankingan ya. Jadi rankingnya ini menunjukkan alternatif mana yang berada di urutan ke-1 hingga urutan terakhir. Kemudian umumnya akan dicari solusi yang ideal. Nah, solusi ideal akan memaksimumkan semua kriteria keuntungan dan meminimumkan semua kriteria biaya. Nah, jadi kalau mau digambarkan sebenarnya seperti ini ya. Ya, jadi misalnya ada contoh kasus atau masalah si pengambil keputusan, kemudian dia memodelkan seperti ini ya, seperti pada gambar ada kriteria lebih dari 1, jadi multi kriteria, dan ada banyak alternatif seperti itu. Nah, dalam MCDM ada banyak sekali sebenarnya metode-metode yang tergolong di dalamnya. Nah, ini empat diantaranya, yaitu metode SAW yang akan kita bahas hari ini, kemudian metode WP, ada juga metode Topsis, dan tentunya ada metode AHP. Insya Allah metode yang kedua, ketiga, dan keempat ini akan kita bahas di lain kesempatan. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas metode SAW beserta contoh penerapannya. Nah, dari bahasanya ya, metode simple additive weighting disebut dengan metode penjumlahan terbobot. Kemudian konsepnya itu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Nah, di metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matriks. Ya, matriks keputusannya dinormalisasi, jadi ada skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, ini rumus untuk melakukan normalisasi tadi ya. Jadi misalnya kalau kriterianya itu masuk dalam kategori keuntungan atau benefit, maka kita pakai rumus ini. Ya, rumus XIJ per maksimum XIJ. Nah, kemudian kalau misalnya kriteria tersebut adalah masuk dalam kategori biaya, maka kita pakai rumus yang minimum ini ya.
Jadi kita harus bisa mengidentifikasi mana yang masuk kategori benefit dan mana kategori biaya. Nah, kemudian nanti ada namanya nilai preferensi atau VI untuk setiap alternatif yang rumusnya bisa dilihat di layar ini. Ya, jadi sigma ya jumlah dari hasil kali antara bobot yang ditentukan oleh si pengambil keputusan dengan nilai perkalian ya antara alternatif dan atribut tadi. Nah, nilai V yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Nah, ini kita langsung pakai contoh ya. Nah, suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang pegawai untuk dipromosikan sebagai kepala pusat TIK ya atau pusat TI. Nah, kemudian ada 4 kriteria yang dibuat oleh si pengambil keputusan. Ya, kita tulis dengan C1 hingga C4. Nah, C1 misalnya nilai tes pengetahuan TIK. Kemudian C2-nya nilai praktek instalasi jaringan. Kriteria ketiga nilai tes kepribadian atau psikologi. Dan yang keempat adalah wawancara, ya wawancara dengan pihak kampus misalnya. Nah, kemudian bobot untuk setiap kriterianya ini dibuat oleh si pengambil keputusan. Ya, jadi ini W kalau dibuatkan dalam bentuk matriks berarti 0,35, 0,25, 0,25 dan 0,15. Nanti ini diperkalikan di matriks atribut dan alternatif. Nah, ada 6 orang pegawai yang menjadi kandidat ya atau menjadi alternatif untuk dipromosikan sebagai kepala unit pustik tadi. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya. Misalnya di universitas tersebut ada 6 orang yang cocok jadi kepala pustik. Pak Adi, Pak Ian, dan sampai Pak Aziz. Ya, ada 6 orang. Kemudian naik ke 6 kandidat ini dites ya, diperoleh nilainya ya, nilai wawasan TIK-nya, kemudian nilai pengetahuan nilai instalasi jaringannya, kemudian nilai tes psikologinya dan nilai wawancaranya didata semua ya nilainya, dan jadilah matriks hubungan antara alternatif dan kriteria. Nah, karena tadi nilai-nilai ini semua masuk ke kriteria benefit atau manfaat, artinya nilai ini ingin kita maksimalkan ya oleh si pengambil keputusan, karena makin tinggi nilainya tentunya makin baik proses pemilihan kepala pustiknya. Nah, dari situ berarti kita pakai rumus yang pertama tadi ya, yang rumus kalau pakai benefit berarti pakai rumus maksimum ya, berarti XIJ per maksimum XIJ. Nah, jadi kita ambil di sini ya, misalnya X baris pertama kolom pertama ya, nilainya 70. Nah, 70 dibagi dengan maksimum semua kolom yang ada di kolom kriteria pertama. Nah, berarti 70 per maksimum di antara ini ya adalah 85. Ya, berarti 70 per 85 diperoleh nilai 0,82 yang nanti dilakukan hal yang sama ke semua nilai ya, nilai hubungan antara alternatif dan kriteria ini, sehingga dihasilkan sebuah matriks berukuran 6 kali
4. Ya, seperti ini yang disebut sebagai matriks normalisasi. Nah, kita lihat versi Excel-nya. Nah, ini ya bisa dibuatkan Excel-nya jika kita ingin mempercepat proses perhitungan. Misalnya tadi ada alternatif 6 orang, kriterianya ada 4. Kriterianya nilai tes pengetahuan TIK, nilai ujian praktek jaringan, tes kepribadian, dan wawancara. Dibuat seperti ini, kemudian kita pakai rumus yang rumus benefit atau rumus maksimum, sehingga diperoleh matriks normalisasi. Jadi rumusnya tadi XIJ per maksimum XIJ, ya. Jadi di sini kita lihat rumusnya maksimumnya berarti 70 per M4 sampai M9. Jadi kita lihat dari 70 sampai 62, 70, 50, 85, 82, 75, dan 62 mana yang paling tinggi ya nilainya. Begitu pula pada baris-baris selanjutnya kita lakukan hal yang sama sampai selesai ya, sampai di baris ke-6 kolom ke-4 ini. Nah, dari situ kita sudah menghasilkan matriks ternormalisasi ini, kemudian kita pakai rumus perkalian ya, bobot terhadap matriks tadi. Nah, bobotnya sudah ditentukan sejak awal. Nah, jadi bisa saja bobotnya ini berubah-ubah. Belum tentu kalau misalnya di pengambil keputusan yang lain akan sama dengan bobot yang ada di kasus ini. Jadi tergantung si pengambil keputusan. Bisa saja misalnya si pengambil keputusan itu lebih menekankan pada nilai wawancara ya, misalnya 30% itu nilai wawancara diambil. Nah, maka dari itu nih nanti disesuaikan totalnya 70% diatur sedemikian rupa. Nah, tapi untuk kasus ini nilai bobotnya seperti ini ya. Jadi bobot tersebut diperkalikan dengan nilai yang ada di matriks R tadi. Ya, misalnya ini ya 0,35 dikali dengan 0,82, 0,25 dikali dengan 0,67. Nah, itu nanti semua dijumlahkan. Nah, dijumlahkan maka diperoleh nilai 0,796 ya untuk kasus ini. Jadi semua baris ada 6 baris itu dihitung nilai preferensinya atau nilai V-nya untuk memperoleh ranking ya. Perankingan nanti kita lihat mana yang rankingnya paling tinggi. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara memperoleh rankingnya. Jadi kalau ada bobotnya seperti ini, kita tinggal memperkalikan ya. M20 berarti 0,35 dikali M12 yang dikali ini ditambah 0,25 dikali 0,67 ditambah 0,25 dikali 0,94 ditambah 0,15 dikali 0,7. Nah, begitu seterusnya sampai pada alternatif yang ke-6. Nah, jadi tiap-tiap alternatif dihitung nilai V-nya atau preferensi dan kemudian diperoleh nilai ranking. Jadi, aturannya semakin besar nilai preferensinya atau nilai V-nya, maka makin tinggi rankingnya atau makin besar kemungkinan si alternatif untuk dipilih ya oleh si pembuat keputusan
Ya, jadi rumusnya amat sangat mudah ya dipahami karena masih menggunakan rumus-rumus perkalian dan penjumlahan dasar. Jadi pada contoh kasus ini nilai terbesar ada pada V yang kelima atau alternatif yang kelima, yaitu nilainya tadi 0,939, dengan kata lain pegawai bernama Laila yang kemungkinan akan dipilih sebagai kepala pusti di kampus tersebut. Setelah tidak terlalu sulit penerapannya, dan untuk contoh kasus yang lain ada banyak yang bisa menerapkan metode simple additive weighting ini ya, karena memang rumusnya cukup simpel. Insya Allah pekan depan atau di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang metode AHP dan metode Topsis beserta penerapannya ya. Saya kira demikian, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.